meter persegi, luas sekali ya. Di situ juga ada untuk gedung untuk manajemen, kemudian ada juga untuk training, kemudian juga ada untuk pabriknya ya teman-teman, sangat besar. Dan alhamdulillah dari Indonesia sudah beberapa kali ya perwakilan dari Indonesia datang ke kantor pusat di Tianjin, China. Ya, ratusan orang kalau datang ya. Biasanya kita setiap pertengahan tahun ya, bulan Mei, Juni, Juli itu biasanya kita ke pulang kampung ke Tianjin, China ya. Saya sendiri sudah 3 kali hadir di sana, dan bulan Mei nanti juga kita akan pulang kampung lagi ya ke Tianjin, China. Di situ ada konvensi dihadiri oleh 10.000 orang dari 44 negara. Dan kabar baiknya Bapak Ibu juga bisa ikut hadir di sana. Dan semuanya gratis ya, pesawat, hotel, dan sebagainya. Itu semuanya dibayarin oleh Fohoe. Oke, lanjut ya. Oke, kantor pusat kita sendiri di Indonesia ya juga merupakan ini kantor pusat dari VW Asia Pasifik. Ini adanya di gedung yang sangat megah ya di area Kemayoran, sebuah kawasan perkantoran elit di tengah kota Jakarta, Jakarta Pusat ya. Ini ada di gedung Camp Tower, di mana kita berkantor di lantai 9 ya. Kantornya sangat luas, satu lantai itu adalah semuanya adalah Fohoe Internasional Indonesia. Bapak Ibu bisa bayangkan kan gimana sewa ya untuk sewa untuk satu lantai seperti itu di kantor di dataran di daerah Jakarta Pusat pastinya mahal sekali ya Bapak Ibu ya. Gitu. Dan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa datang hadir ya. Dan bagi yang sudah memiliki kantor produk-produk ini juga merupakan kantor Bapak Ibu semua ya, dengan fasilitas-fasilitas yang ada ruang spa-nya, ada ruang untuk area manajemennya, ada ruang untuk trainingnya, ada ruangan untuk para member ya kan, dengan semua fasilitas produk-produk dari VW yang Bapak Ibu bisa nikmati ya dengan free semuanya. Silakan hadir ke kantor pusat kami di Camp Tower lantai 9. Oke, lanjut ya. Dan penyebaran VW di Indonesia sudah sedemikian luasnya sampai hari ini. Dalam 5 tahun perjalanan VW sudah ada 1 juta member bergabung bersama VW. Dan pastinya sebagai sebuah perusahaan yang besar, investasi yang sangat besar, ya pastinya semua sertifikasi, penghargaan, semuanya sudah didapatkan. Jadi Bapak Ibu bisa dengan tenang menjalankan bisnis VW. Untuk di luar negeri, kita ada FDA approved untuk di Amerika, HACCP untuk di Eropa, ada ISO, ada GMP, ya kan, dan juga ada untuk di lokal kita ada SUPL, terus kemudian ada BPOM, Halal MUI, dan sebagainya. Jadi tenang aja Bapak Ibu, tinggal menjalankan bisnisnya dengan tenang. Oke, lanjut ya. Ya, pastinya Bapak Ibu ya kan, sebuah perusahaan pasti mempunyai visi dan misinya ya kan, semuanya. Dan kita visi dan misi kita adalah ya kan tidak terlepas dari 4 hal ini ya: persahabatan, harmoni, kebajikan, dan kolegialitas. Seperti juga hari ini Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di sini yang diundang oleh para sahabat Bapak Ibu ya dalam rangka menjalankan misi salah satu nilai dari perusahaan VW adalah menjalankan kebajikan, di mana kita menyampaikan informasi ya yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk meningkatkan kesehatan dan juga finansial Bapak Ibu. Oke, lanjut. Pastinya Bapak Ibu di belakang ini semua ada orang-orang hebat ya kan, orang-orang hebat yang memang bisa menjalankan VW ini ya. Yang pertama adalah pemiliknya sebelah kiri ya, Mr. Han Jinming. Ini orang yang sangat humble ya kan. Kemudian juga beliau seorang filantropis, beliau sudah mendonasikan selama perjalanan VW 18 tahun sudah mendonasikan sebesar 300 miliar rupiah. Ya, bayangkan kalau donasinya ya 300 miliar, berarti omsetnya seberapa besar. Ya, kemudian ada wakilnya adalah Mr. Shanseng, dan juga ada orang yang membawa VW datang ke Indonesia, ya kan? Pada saat itu tahun 2020, kondisinya Indonesia juga hampir seluruh dunia dalam kondisi masih terisolasi ya, dengan COVID dan sebagainya, bertemu orang susah, mau terbang susah dan sebagainya, tapi beliau hadir ke Indonesia dan juga
menyampaikan kabar gembira tentang Huawei kepada masyarakat Indonesia. Nah, beliau adalah CEO Asia Pasifik, Mr. Nicholas Chang, Bapak Ibu, yang paling kanan ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau Bapak Ibu bergabung dengan kami, ya kita selalu ada apa namanya bimbingan, selalu ada sebuah sistem yang bisa membuat Bapak Ibu bisa berhasil di sini, ya kan? Gitu. Jadi apa namanya Bapak Ibu tidak dilepas begitu aja, tapi Bapak Ibu akan diberikan pengetahuan-pengetahuan, ya, gitu. Disediakan sarana-sarana, ya, untuk Bapak Ibu bisa lebih berkembang lagi, timnya bisa menyampaikan kabar gembira ini kepada banyak orang ya di sekitar Bapak Ibu ya. Termasuk salah satunya adalah Huawei. Kita di Huawei ada 5 orang dokter, 5 orang health expert dari Huawei disediakan oleh perusahaan yang siap untuk membantu Bapak Ibu semua. Kita juga ada fasilitas Haidoc ya, Bapak Ibu tinggal teks, tinggal WA, di situ juga akan ada fasilitas yang akan memberikan ya pertanyaan-pertanyaan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua. Kita selalu ada acara-acara Huawei Vaganza, Huawei Workshop, ya kan, BOP, ya itu di setiap akhir pekan kita ada di hampir sekitar 8 sampai 10 kota setiap minggunya ya. Kalau kemarin kita baru acara di Bekasi, ya kan, tapi pada saat yang bersamaan kemarin juga ada acara di Lambunu, ada acara di Bukit Tinggi, ya kan, ada acara di Pontianak, ya, ada acara di Bali dan sebagainya, dan semuanya disupport oleh perusahaan luar biasa, ya, seperti itu. Dan workshop kita yang terdekat untuk kawasan Jabodetabek, hari Minggu besok kita ada acara workshop di Tangerang Selatan, ya. Oke, kemudian juga kepada mitra-mitra baru kami juga diberikan pelatihan melalui New Distributor Orientation setiap hari Rabu, ya kan, dan itu juga kita lakukan offline dan juga online seluruh Indonesia. Jadi betul-betul Bapak Ibu nanti diajarkan bagaimana cara pakainya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana cara menjalankannya, dan sebagainya ya. Nggak cuma sampai situ aja Bapak Ibu, kita juga ada core training camp. Bapak Ibu bisa menginap 2 hari 1 malam gratis, diberikan di hotel berbintang, ya kan. Kemudian itu semuanya free, diberikan pelatihan-pelatihan training ya di 2 hari 1 malam. Itu adalah core training camp. Dan juga ada champion training camp. Champion training camp ini nggak cuma ada di dalam negeri, ya kan, tapi champion training camp ini ada di luar negeri. Jadi sama-sama kita berangkat ke luar negeri, ya kan, 6 hari 5 malam, 10 hari 9 malam, ya, gitu. Kita training di luar negeri, ya kan. Kita pernah training, saya aja ya, kalau saya ini Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, China udah pasti, Jepang, Korea, ya kan, gitu. Dan bahkan di kemarin tahun lalu kita ke 3 negara, Jepang, China, Korea, 10 hari 9 malam dengan 2 kapal pesiar disewa oleh Huawei, ya, 8.000 orang, ya, dan kita di atas kapal pesiar pun kita juga training Bapak Ibu, dan semuanya free gratis oleh Huawei. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu semua juga bisa mengikuti Champion Training Camp yang terdekat ya, bulan April kita sama-sama training, sama-sama convention, kumpul dengan 10.000 orang dari 44 negara bulan April di Eropa, tepatnya di Republik Ceko. Waduh, siap-siapin paspornya ya kan. Bulan April kita ke Ceko, bulan Mei-nya kita ke China ya. Oke, ya, dan juga pastinya fasilitas atau kita melakukan juga yang namanya CSR ya, charity ya kan, donasi-donasi. Bahkan di Indonesia sendiri sudah memberikan donasi dari Huawei Indonesia sebesar 3,5 miliar dalam 5 tahun perjalanan Huawei di Indonesia. Oke, Bapak Ibu, pastinya ini apa namanya kegiatan-kegiatan kita, dan sekarang sedang ada program terbaru dari kita ya, yaitu adalah Huawei Wellness, di mana di seluruh dunia sudah ada 5.000 wellness ya, atau rumah terapi, rumah kesehatan ya, 5.000, dan tapi di Indonesia ini baru ada
baru diluncurkan dalam kurang dari 2 bulan, ya kan? Tapi kabar baiknya responnya sangat bagus ya, Bapak Ibu. Sehingga dalam kurang dari 2 bulan ini kita sudah ada 1922 Fohoi Wellness ya. Ditambah hari ini kita juga ada closing Fohoi Wellness untuk di Bekasi ya, Bapak Ibu jangan ketinggalan segera karena satu kabupaten kota hanya boleh satu Fohoi Wellness dan semuanya akan distandarisasi, dimonitoring, disupervisi, disupport ya, dibantu oleh perusahaan ya. Oke. Ya, gimana keseruannya? Lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Ya. Oke, suaranya. Suaranya, Zen. Bentar ya. Oke, kita saksikan sama-sama video wellness. Wellness ini banyak banget peminatnya Bapak Ibu ya. Kita ada 2 paket wellness yaitu 300 paket 300 juta dan juga paket 150 juta dengan segala macam keunggulannya ya. Oke, sekarang kita coba lihat videonya. Saya sih belum dengar suaranya ya. Gitu. Bisa jadiin saya host saja Pak Rifat, bisa saya share? Oh yes, bisa. Bener banget ini kalau gitu. Ya, oke. Dok, habis ini produk mau langsung dokter atau gimana, Dok? Iya boleh saya aja Pak Rifat. Oke, ya, siap. Ya, oke, oke, ya, yes. Oke, ya, teman-teman. Oke, kita udah ada Dokter Tommy udah bergabung untuk bersama kita. Oke, bisa Dok? Kalau enggak, kita langsung dulu. Nanti kita baru putarkan di belakang. Untuk ini. Belum kelihatan ya? Ini Jen ada suaranya nggak? Belum kan? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Belum ada nih suaranya. Belum ada suara, belum ada gambar. Iya, Pak. Oke, teman-teman. Ya, malam ini kita udah kehadiran Dr. Tommy. Ya, beliau adalah salah satu dari 5 orang health expert yang ada di Fohoe. Ya, dan beliau malam ini bersama kita mau membantu teman-teman semua memberikan informasi tentang produk-produk kesehatan dari Fohoe. Ya, dan nanti di akhir juga teman-teman bisa tanya jawab dengan beliau. Ya, untuk itu ya langsung kita sambut aja ya, Dr. Tommy. Silakan lanjut dok. Oke. Materinya kita juga udah ada siapin dok kalau mau dari sini. Oke, ini ada 2000 juta, ini udah hampir ada 100 orang yang di sini ya, saya lihat. Oke, siapa lagi nih? Pak Teguh di Bandung, ya kan? Kemudian juga, ini belum semuanya dibuka kamera nih ya. Oke, ya, yes. Ada Pak Handoko juga, Pak.
Oh, Pak Andoko, halo Pak Andoko. Wah, kemarin baru ada ini ya, dia sosialisasi massal kepada keluarga ya di Bandung. Ya, ramai sekali aku lihat fotonya. Mohon maaf, belum sempat berkunjung, Pak Handoko. Ya, oke, jadi kita ketemu saja di Zoom meeting malam ini. Oke, ada siapa lagi nih yang baru-baru teman-teman? Yuk, yang ada undangannya di sini siapa? Yuk, Bu Eli Mardiani, Ada Pak Yanyan, Pak Doni. Pak Yanyan, Pak Doni. Oke. Iya, yang saya yang invite Pak Rifat. Oh, Pak Jaka. Iya, ini Bu James juga lagi di Ada sini, ya kan? Pak Dean Arifin saya yang invite. Arifin, ini juga ada Bandung. Ibu Selfie juga nih, di invite sama siapa? Ada Ibu nih? Iva. Ya, Bu. Pak dari Makassar, Oke, dari Makassar. Ada Mbak Lolo. selfie ya. Oh, Mbak Lolo nih, Lolo Komoro. Iya, betul. Oh, I see. Pangling lihat Sahabatnya kesininya, Ambar. profile picture-nya, ya. Sambil nyetir, Pak Pak. Pak Rifat, mohon maaf, tadi sinyal saya terputus. Siapa? Siap dong. Oke, ini gimana? Mau langsung produk apa gimana? Boleh dong. Nanti ini nyusul di belakang. Oh, video wellness-nya nanti aja. Ya. Oke, boleh Zen share screen-nya boleh di ini dulu Zen. Dia pakai punya saya aja. Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam hari ini satu kehormatan buat saya ketemu tim-timnya. Keren banget nih. Oke, teman-teman. Hari ini saya lihat banyak teman-teman yang baru ya. Yang teman-teman yang masih baru-baru ya. Ya. Woi, keren banget. Baik, teman-teman yang baru hari ini luar biasa, Bapak Ibu diundang. Yang sedang tidak bicara boleh di mute ya. Yang sedang tidak bicara, mic-nya boleh kita mute supaya suaranya nggak masuk ke dalam. Nah, habis bicara nanti mute lagi. Habis bicara kita latihan pakai Zoom ya. Nah, nanti kalau udah bicara matiin lagi. Kalau mau bicara nyalain lagi ya. Saya lihat ini banyak teman-teman yang baru. Jadi malam hari ini Bapak Ibu diundang oleh para pengundangnya karena para pengundang Bapak Ibu ingin memberikan 2 informasi penting ya. Oleh karena itu boleh kita kasih love yuk untuk para pengundang Bapak Ibu ya, artinya mereka peduli nih, kasih love nih. Love ada 2 nih yang di bawah. Nah, kayak gitu ya. Coba latihan kasih love dulu. Nah, wih keren love semua. Jadi kalau kita sambil Zoom biar nggak ngantuk, kita sambil berinteraksi ya teman-teman ya. Di bawah ada kolom chat. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu yang teman-teman belum paham atau ada pertanyaan, boleh teman-teman ketik di kolom chat ya. Jadi sambil nonton sambil tangannya di kolom chat gitu ya. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang menarik, teman-teman bisa kasih love ya, bisa kasih tanda jempol gitu ya, supaya teman-teman nggak ngantuk ya karena udah malam ya. Jadi sambil berinteraksi. Oke, hari ini teman-teman, tadi Pak Rifat udah menjelaskan tentang Huawei Internasional. Sebenarnya sekarang banyak banget orang yang lagi cari bisnis nggak sih teman-teman? Banyak orang yang lagi cari satu perusahaan di mana mereka bisa berkarir atau mereka bisa mendapatkan satu produk yang bagus gitu ya. Nah, hari ini teman-teman ketemu dengan Huawei. Hari ini juga banyak sekali Bapak Ibu yang sudah bergabung ya menjadi member Huawei Indonesia, menjadi namanya FBI ya, Huawei Business Independent. Jadi bisnis Huawei ini bisa dilakukan oleh siapa aja, bukan hanya, jadi nggak tergantung sekolahnya apa, nggak tergantung pangkatnya apa ya. Jadi semua orang bisa menjadi bagian dari keluarga besar Huawei Internasional. Tadi Pak Rifat udah menyampaikan tentang company profile ya, perusahaannya. Artinya Huawei ini bukan perusahaan baru kemarin sore ya, ini perusahaan yang udah 19 tahun, 44 negara ya. Kita bangga dong bisa ada di sini begitu ya. Dan perusahaan Huawei juga menjadi salah satu perusahaan yang dikelola dengan sangat profesional. Saya, Pak Rifat, mungkin ada teman-teman yang lain juga udah beberapa kali ya ada di satu perusahaan yang serupa, tapi baru kali ini saya melihat perusahaan dikelola sedemikian profesional ya, sehingga kita semua diajarkan bagaimana cara berbisnis, diajari bagaimana caranya kita membangun usaha jaringan dari nol ya, dari yang nggak punya pengalaman. Nah, ini teman-teman udah pas banget lah ya, kita sama-sama semuanya satu keluarga.
Makanya di Fohoway itu ada slogan gitu ya, we are family teman-teman. Jadi semua siapapun kita semua satu keluarga. Nah kalau bicara produk, sebenarnya produk-produk fisioterapi seperti ini mungkin banyak juga teman-teman bisa temui ya di banyak tempat ya. Kadang-kadang ada juga kita yang iseng tuh cek-cek di Shopee, cek-cek di Tokopedia, marketplace yang lain kok mirip-mirip gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang teman-teman harus paham dulu. Saya bicara konsep dulu ya, sebelum kita bicara teknis, kita bicara konsep dulu. Nah, dulu teman-teman, orang menganggap bahwa fisioterapi itu kan hanya untuk orang sakit ya. Jadi, dan alat fisioterapi ini pun hanya ada di rumah sakit dulu ya. Nah, tapi Fohoway kan mendobrak paradigma itu ya, bahwa sekarang ternyata fisioterapi itu bisa kita lakukan sendiri di rumah, teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang masih bingung fisioterapi itu pendekatan apa sih gitu. Jadi gini, kalau Bapak Ibu, teman-teman nyuci nih, cucian dalam satu ember nih ya, ember ada cucian, ada air, dikasih deterjen tuh, dikasih deterjen. Teman-teman boleh sambil chat ya, boleh juga sambil jawab saya di kolom chat. Teman-teman bisa saling berinteraksi ya. Nah, kembali ya, jadi teman-teman misalnya nyuci baju taruh di ember, dikasih air, dikasih deterjen. Nah, deterjen kemudian bercampur kan deterjen dengan air. Kira-kira menurut teman-teman Bapak Ibu, ini udah pasti bersih nggak baju kita? Kira-kira Bapak Ibu coba di kolom chat ya. Nah, itu pendekatan deterjen itu pendekatan chemical, pendekatan kimia. Gimana caranya si partikel deterjen bisa membersihkan ya kotoran, noda, lain-lain yang ada di baju kita gitu kan. Nah, lalu kalau kita pengen bersih banget, Bapak Ibu biasanya diapain bajunya? Kan dikucek ya. Nah, dikucek itu pendekatannya pendekatan fisik ya. Pendekatan pendekatan fisika. Jadi dua-duanya juga berperan, deterjennya berperan, kucekan kita juga berperan gitu ya. Nah, Fohoway ini mengambil pendekatan fisik, namanya fisioterapi. Jadi fisioterapi ini sekarang sudah naik kelas. Levelnya udah naik nih, bukan hanya untuk orang sakit lagi, tapi untuk orang kayak kita, orang yang ingin maintenance kesehatannya. Apalagi orang sakit, perlu banget. Tapi biasanya orang kalau belum terkapar banget ya, belum masuk ICU, belum masuk UGD, kayaknya mereka nggak terlalu peduli dengan kesehatannya. Nah, disinilah salah kaprahnya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya alat ini bisa untuk promotif, artinya untuk mencegah lah. Udah tahu sering sakit kepala, udah tahu sering pegel-pegel pinggangnya, udah tahu sering susah tidur, udah tahu tangannya sering kram, kesemutan, tapi diabaikan ya kan? Gitu. Saya malas minum obat, Pak. Saya cuma minum vitamin aja, boleh, nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu juga bisa diperbaiki dengan fisioterapi ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau bicara fisioterapi ini, dulu orang hanya mendapatkan layanan ini di pusat-pusat kesehatan ya, rumah sakit, klinik gitu ya. Kemudian, dan kita harus antri, kita harus bayar, dan juga fisioterapinya nggak puas ya. Paling 10 menit, 15 menit gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa betul-betul explore mana bagian mana yang mau kita terapi, itu sulit teman-teman, karena biasanya terbatas waktu ya. Jadi mungkin banyak yang antri, dan teman-teman juga harus bolak-balik ke pusat kesehatan tersebut. Nah, itulah yang sekarang didobrak oleh Fohoway, bahwa kita bisa memiliki alat fisioterapi sendiri. Tentu alat fisioterapi yang terstandar ya teman-teman ya. Banyak juga tuh alat-alat yang mirip-mirip, tapi hati-hati ya, itu saya rasa nggak akan banyak manfaatnya untuk kesehatan kita ya. Kalau Fohoway dia memang perusahaan yang rohnya itu adalah mengembangkan produk-produk yang revolusioner ya, produk-produk yang dirancang untuk jangka panjang seperti itu. Dan dia menggabungkan dua raksasa. Pertama adalah Advanced Evidence-Based Technology. Jadi semua produk Fohoway ini udah lolos berbagai sertifikasi, lolos berbagai tahap-tahap penelitian, riset, dan sudah ada 19 tahun di dunia loh teman-teman. Kalau produknya nggak bagus, kira-kira mungkin nggak bisa menyebar di 44 negara. Ya enggak lah. Orang baru pakai sekali dua kali nggak ada manfaatnya, ya pasti dari mulut ke mulut akan ngomong ya gitu ya. Alah, Fohoway produknya nggak bagus lah, jangan dibeli misalnya. Nggak mungkin bisa bertahan sampai 18 tahun. Yang berikutnya teman-teman, dia menggabungkan konsep TCM, Traditional Chinese Medicine. Nah, ini mengawinkan dua kutub ya gitu ya.
satu adalah modern medicine, satunya lagi adalah TCM konsep. Jadi semua alat ini didasari oleh konsep TCM sebenarnya yang umurnya udah 5.000 tahun. Kalau teman-teman mau belajar TCM ini bisa bertahun-tahun gitu ya di China ya. Dan di sana ada university-nya begitu ya. Nah, semua itu dibikin sederhana sama Fohuwei, digabungkan dengan teknologi modern. Nah, jadilah alat-alat kesehatan, alat-alat fisioterapi yang sekarang Bapak Ibu bisa miliki di rumah kita masing-masing. Kalau di pusat itu banyak banget, teman-teman. Ya, ada puluhan produk ya dari Fohuwei, baik itu alat kesehatan ataukah itu satu nutrisi ataukah itu herbal dan lain-lain begitu ya. Tapi yang masuk ke Indonesia tuh cuma 3. Ini yang paling ngetop sekarang, yang paling banyak dicari orang itu adalah WDP. Nah, WDP ini sebenarnya ya kalau kita bisa memahami konsep ya, WDP ini sebenarnya kalau nggak punya tuh rugi banget. Ya, jadi ini sebenarnya salah satu wishlist ya. Yang belum punya harus diniatkan punya dulu. Ini salah satu alat yang wajib ada di rumah kita, teman-teman. Ya, kalau nggak punya alat ini repot ya, kita akan repotnya 1-2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan ya. Dia tuh hadir sebagai dokter pribadi kita. Jadi di rumah kita ada dokter. Jadi di setiap rumah, jadi konsepnya Fohuwei, di setiap rumah tangga, di setiap rumah orang itu ada dokter-dokter yang menjaga kita. Ya, diwakilkan oleh WDP ini. Nah, walaupun dia kelihatannya sederhana ya, tapi dia bisa banyak banget nih yang bisa dia lakukan ya. Pertama adalah konsep dasar, namanya terapi termal, terapi panas ya. Kalau terapi panas ini, ini udah dipakai dari ribuan tahun yang lalu ya. Kalau kita lagi demam, kompres anget. Kalau kita lagi nggak enak badan, mandi airnya air anget gitu ya. Kita berendam di pemandian air panas. Banyak orang yang sauna gitu kan. Nah, itu sebenarnya buat apa sih? Untuk melancarkan aliran darah kita. Dulu orang ngelihatnya seperti itu. Kalau dulu orang berdiam di pinggir api unggun ya dulu ya, kalau orang ngerasa nggak enak badan, itu konsep panas seperti itu, teman-teman. Nah, tapi dia bukan hanya sekedar panas aja. Panas ini ditimbulkan dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh alat ini. Nah, bicara tentang gelombang elektromagnetik, teman-teman, sebenarnya secara alami bumi ini udah ada gelombang elektromagnetiknya, udah ada di kutub utara, kutub selatan gitu kan, memancarkan gelombang elektromagnet yang mengatur seluruh kehidupan, mengatur semua atmosfer ini udah ada. Tapi zaman modern sekarang, teman-teman, gelombang tadi ketahan sama beton, sama bangunan, sama apa, sehingga nggak nyampe ke kita. Orang zaman dulu jarang yang sakit. Kenapa? Karena masih jalannya nyeker ya, di sawah nyeker, jalan kaki. Jadi pancaran gelombang elektromagnetik bumi itu masih banyak efeknya kesehatannya ke tubuh kita. Sekarang teman-teman coba ya, kapan menginjak bumi terakhir kali ya kan? Paling kalau kita ke pantai, telanjang kaki, nyeker di pantai, enak banget rasanya gitu ya. Atau kita lagi di gunung. Tapi kapan sih? Sebulan sekali, setahun sekali gitu kan? Nah, oleh karena itu sekarang WDP hadir menghadirkan gelombang elektromagnetik ini langsung di kaki kita. Jadi semua tubuh kita ini kan terdiri atas gelombang elektromagnet ya. Manusia ini punya gelombang loh, teman-teman. Makanya ada detektornya yang bisa mendeteksi gelombang manusia itu. Dalam bahasa ininya, gelombang kita itu kayak aura kita, pancaran kita. Itu semuanya kalau kita bicara level energi ya gitu ya. Tubuh manusia itu punya pancaran gelombang. Nah, gelombang ini yang kacau, yang akhirnya di level sel, di level seluler, gelombang ini juga berpengaruh terhadap kinerja sel kita. Akhirnya apa? Banyak gangguan lah akhirnya kalau misalnya gelombang elektromagnetik ini kacau. Ini yang diperbaiki. Jadi dikirim gelombang elektromagnetik, dibikin panas badan kita, sehingga efeknya apa? 3 efeknya di tubuh kita. Yang pertama, racun yang ngendep nih, teman-teman. Racun tuh bukan hanya di level tubuh besar ini ya, dalam level sel pun banyak racunnya, teman-teman. Yang kita sasar itu racun di level seluler sebenarnya, sampah-sampah sel ini. Kan sel juga bernafas, bener nggak? Kayak manusia. Sel itu kayak miniatur orang manusia yang ada di dalam kita ya, kayak gitu ya. Jadi dia juga bisa masukin nutrisi, dia juga harus mengeluarkan ekskresi bahan-bahan yang udah nggak dia gunakan. Nah, ini ketutup sama racun semua, teman-teman.
di level sel, dinding sel kita ya, lapisan semuanya nggak bisa dikeluarkan ya, sel kita keracunan. Ini yang dikeluarkan, ini yang diperbaiki dengan WDP, sehingga racun-racun tadi yang menyebabkan berbagai macam gangguan tadi di slide-nya Pak Rifat tadi ya, sering sakit kepala Pak, sering pusing Pak, sering lemes Pak, sering nggak enak badan, kemudian sering lupa ya, brain fog itu apa itu, apa namanya, hang gitu ya, nggak bisa konsentrasi, susah tidur. Orang kan akhirnya nyerbunya obat-obatan, pakai obat tidur, pakai energy drink, pakai apa lagi untuk bisa stamina. Salah ya, jadi harus dibuang racunnya teman-teman dengan WDP ini. Nah makanya kalau pola hidup kita nggak bisa kita rubah, susah loh ngubah apa itu kebiasaan kita ya nggak. Yang sukanya makan junk food susah dirubah, yang suka makan apa susah gitu kan. Ya sudah, teman-teman harus punya WDP ini untuk menyeimbangkan ya, menyeimbangkan metabolismenya yang tadinya udah mulai penuh ya racunnya, dibuang dengan WDP ya. Jadi terjadi proses namanya detoksifikasi secara alami. Tapi ingat ya, proses detoks ini nggak langsung, teman-teman perlu bertahap. Jadi nggak bisa, Pak saya sekali aja terapi bayar 200.000 bisa langsung bersih nggak badan saya? Bisa, tapi sebagian, kayak orang nyapu aja. Nyapu kan nggak langsung semuanya bersih ya, sebagian. Oleh karena itu disarankan punya alatnya. Jadi setiap seminggu 2 kali atau 3 kali kita bersihkan. Kan sel ini ada 100 triliun teman-teman. Kalau mau dibersihin sekali dalam 30 menit rasanya nggak cukup waktunya. Jadi perlu perawatan berkala. Kayak mobil lah ya, dibersihkan, udah mulai banyak kerak-kerak pembakaran, dibersihkan, dicunap lagi, gitu loh konsepnya ya. Jadi ini untuk perawatan. Nah oleh karena itu kalau badan kita diterapi dengan WDP ini udah langsung ringan, pikiran kita langsung fresh ya kan, semangat langsung timbul, kemudian juga kreativitas langsung muncul. Yang tadinya lemes, rebahan, ada nggak di sini kaum rebahan ya, pengennya rebahan gitu kan. Nah itu kalau misalnya diikutin terus, jadinya ya sudah ya, makin akumulasi. Nah jadi teman-teman bisa menggunakan WDP ini untuk membuang racun-racun. Racun apa Pak? Termasuk lemak, kolesterol, logam berat, garam-garaman yang nggak diperlukan, kristal-kristal yang nggak diperlukan, semuanya dikeluarkan dari tubuh kita. Makanya berkeringat tuh badan kita kan kalau habis pakai WDP. Makanya juga setelah disarankan setelah pakai WDP minum air hangat teman-teman ya. Oh itu langsung keringetnya ngocor terus tuh, minum air hangat supaya racun-racun yang tadi dirontokkan itu Bapak Ibu bisa buang, bantu dengan minum air putih ya, untuk supaya pembuangannya lebih cepat seperti itu. Yang kedua, badan kita jadi kebal. Ya pastilah kalau semuanya sudah di restore lagi, semuanya udah di reset lagi. Kayak handphone kita nih, banyak kan nih racun, banyak banget sampah-sampah di sini kan, foto lah, file apalah, kita kadang suka ngeheng nih handphone kita, bener nggak? Jalan satu-satunya di restart kan. Nah inilah untuk merestart tubuh kita teman-teman. Jadi kita juga jadi lebih kebal terhadap penyakit, nggak gampang kena virus ya, bakteri, dan karena kan imunitas tubuh kita kuat banget ya. Jadi makanya orang yang sering pakai WDP biasanya jarang sakit. Walaupun yang lain-lain misalnya lagi kena flu, pilek, batuk, kitanya enggak ya. Karena ini dijaga. Kan saya bilang ini ada dokternya di sini kan, kayak gitu. Terus yang ketiga, proses penyembuhan, proses regenerasi sel akan lebih cepat. Udah pasti kalau semuanya dibersihkan, saluran-saluran yang mampet-mampet dibersihkan, kemudian dikeluarkan, nutrisi akan lebih, oksigen akan lebih lebih lancar ya, kemudian nutrisi akan lebih banyak yang masuk untuk recover sel, dan sel kita akan lebih aktif, dan sel ini akan bekerja lebih keras. Kan sel juga punya kerjaan teman-teman ya. Sel kita itu bukan hanya diem-diem gitu. Masing-masing punya kerjaannya, punya profesinya masing-masing tuh. Sel jantung profesinya ada sendiri, sel liver punya profesi sendiri gitu kan, punya kerjaan sendiri. Dia punya punya pekerjaan sendiri ya. Sel liver aja kerjaannya ada 500, kebayang nggak? Liver kita kerjaannya ada 500 teman-teman. Coba Bapak Ibu punya kerjaan 500 hal yang harus dilakukan sehari, capek nggak? Capek. Makanya liver kita kecapean tuh, tiap hari kerja 500, bikin enzim, bikin hormon, mecah kolesterol, mecah apa segala macam, bikin insulin segala macam ya. Kerjaan liver setiap hari, kebayang nggak? Nah, kasihan lah dia.
Sementara tiap hari kita racunin livernya. Udahlah dia kerja keras, livernya juga diracunin. Apa nggak jadi lemes kita teman-teman? Ya nggak? Jadi kita suka, aduh pengen pegel-pegel badannya pak, pengen ini pak. Nah ginjal juga sama. Kerjaan ginjal lebih parah lagi. Dia harus menyaring air, menyaring apa darah ya. Itu kalau dihitung-hitung bisa 20 galon Pak Rifat sehari. 20 galon aqua tuh yang harus disaring sama ginjal sekecil 2 gini tuh harus nyaring galon nyaring darah 20 galon aqua. Tuh, teman-teman, kita aja ngebayanginnya gimana. Jantung harus begini-begini nih tiap detik, ya kan? 1 jam 3.600 detik. 1 jam, betul, 300 detik, 24 jam kaliin aja. Gini-gini, coba teman-teman tangannya gini-gini 20.000 kali, capek nggak? Capek, ya nggak? Ya, jadi makanya semua ini udah, aduh, dalam jeroan kita ini teman-teman kalau bisa ngomong tuh udah teriak-teriak sebenarnya ya. Tapi semua itu belum kelihatan ya. Kalau fasenya belum masuk fase 2. Fase 1 kerusakan seluler, fase 2 udah mulai jaringan, udah mulai fase 3 udah sistemik kemana-mana. Udah tuh, baru ke dokter tuh, barulah semua obat muncul, ini, ngontrol itu segala macam. Ya, jangan tunggu sampai fase 3, nanti semuanya antri di dokter Nuli semua nanti, jangan ya. Jadi teman-teman sekarang punya WDP, jagalah badannya. Toh yang dijaga sama WDP juga bukan cuma badan kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, sama dokter ini. Coba kalau teman-teman harus beli nutrisi, vitamin jantung, vitamin ginjal, vitamin liver udah 3 botol misalnya ya. Apalagi misalnya vitamin yang lain, belum fitnessnya, belum lain-lainnya ya kan, untuk jaga kesehatan katanya gitu ya. Ya tapi mahal lah ya kan, 1 orang. Tapi kalau misalnya dikali 5 orang udah kali berapa tuh? 1 orang budgetnya 500.000. Ada 5 orang anggota keluarga, berarti udah berapa tuh? Udah 2,5 juta. Bulan depan keluar lagi yang sama dan seterusnya. Jadi jauh lebih mahal ya. Udah taruh aja kaki WDP, tiap hari terapi, dibersihkan, dipanasin badan kita, diregenerasi yang rusak-rusak, udah beres. Cuman itu konsepnya teman-teman. Sederhana sebenarnya. Bersihkan, habis dibersihin dipupuk. Udah dibersihin kayak kita punya punya kebun gitu ya, udah nggak terawat, udah banyak rumput, udah banyak sampah, bersihin dulu tuh sehingga pohon bisa tumbuh, sama sel kita bisa tumbuh. Bersihin dulu, kasih nutrisinya, kasih pupuknya. Nah barulah sel kita akan awet muda ya. Jadi teman-teman bisa awet muda. Oke, tambahan ada sabuk. Sabuk ini punya far infrared tuh, ya kan? Pancarin far infrared tembus ke perut kita. Makanya lemak-lemak ini dibantu untuk dibakar. Bukan hanya lemak yang di bawah kulit, tapi lemak yang dalam, namanya visceral fat, lemak yang dalam, yang nempel di liver, nempel di ginjal. Saya pakai WDP Pak Rifat. Sekarang visceral fat saya tadi saya cek terakhir ya, saya iseng-iseng di kantor berapa sih visceral fat saya. Ternyata udah di bawah 12. Tadinya ya, ini udah normal nih di bawah 12 karena usia di atas 45, 50 nih visceral fat nih udah musuh banget lah karena kita jarang bergerak ya. Nah, tadinya di atas berapa tuh? 13, sekian, 14 visceral fat saya. Sekarang udah mulai turun. Tadi saya cek, kok udah di bawah 12 ya? Hebat ya berarti ya. Padahal saya nggak maraton jogging gitu ya. Cuman bakar pakai WDP aja. Bahaya visceral fat bahaya banget, teman-teman. Karena dia nggak kelihatan. Kalau fat yang di perut mah kita juga udah pusing liatnya kan, kita udah worry gitu. Tapi kalau lemak yang di pembuluh darah susah, nggak kelihatan. Lemak yang di jantung gimana ngelihatnya, susah teman-teman. Lemak yang di liver nggak kelihatan, tapi dia bisa memberikan gejala. Sebenarnya gejala itu kan cara tubuh kita berkomunikasi dengan kita kan. Coba kalau nggak ada gejala, tiba-tiba orang mati kan aneh ya. Nah, sakit kepala dulu itu gejala. Nah, simptom ya, gejala. Nah, gejala itu cara tubuh kita komunikasi sama kita. Hey, ini kepala udah sering pusing. Ini oksigen udah nggak bagus, peredaran darah udah. Tapi yang kita lakukan apa, teman-teman? Gejalanya kita matiin, alarmnya kita matiin dengan apa? Dengan obat. Sakit kepala, minum obat anti nyeri, hilang tuh sakit kepalanya. Padahal itu alarm dari tubuh kita. Oh, saya udah sering sakit kepala nih. Otak saya, pembuluh darah saya udah mau ngasih tahu saya nih, ada sumbatan, ada apa gitu ya, kurang oksigen dan lain-lain. Oh, sering ngos-ngosan. Oh, ini gejala. Artinya apa? Paru-paru saya udah ngasih tahu nih, jantung saya udah ngasih tahu nih, gitu kan? Itu cara tubuh kita berkomunikasi, teman-teman, gejala-gejala itu. Tapi yang kita lakukan apa? Minum obat.
untuk mematikan gejala itu. Akhirnya udah kita nggak tahu gejalanya apa, padahal nggak selesai permasalahannya. Nah, ini dia WDP menjadi salah satu alternatif teman-teman Bapak Ibu untuk menghilangkan gejala itu tanpa obat, tanpa anti nyeri, tanpa anti inflamasi, tanpa anti apalah ya, anti semua anti lah ya, yang mematikan alarm-alarm tadi teman-teman. Itu perbedaan konsep kedokteran barat dan kedokteran timur. Jadi kita gabungkan dua-duanya teman-teman semua ya. Dan biasanya orang pakai WDP ini dalam waktu 30 menit itu pasti akan lingkar perutnya akan berkurang 2 sampai 5 cm ya. Tergantung orangnya, tergantung levelnya juga ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa pakai rutin. Tapi hari ini terapi 30 menit berkurang tuh 2 cm. Malam-malam kita makan lagi dong. Misalnya makan soto lah, makan sate lah, makan apalah. Perutnya balik lagi tuh kayak gitu kan. Makanya punya WDP terus. Jadi kita harus bisa bakar setiap hari. Tambah cahayanya, dia punya terapi cahaya, tempel nih, cahaya merah, cahaya biru ya kan. Oke. Jadi regenerasi selnya akan lebih cepat. Ini kayak pupuk loh teman-teman. Jadi udah dibersihin, tadi udah dibuang racunnya, dipupuk lah sama sinar, kayak sinar matahari tuh, ya kan? Mupuk tumbuh-tumbuhan. Jadi sel kita, mitokondrianya, ya ini pabrik energi lah ya gitu ya. Kan banyak tuh sel, pabrik energinya tutup, selnya nggak mati, tapi dia nggak bisa bikin energi, diem aja tuh di situ dia makan, tapi nggak bisa bekerja, nggak bisa ngasilin ATP energi. Sel apa itu namanya? Sel zombie kalau kita sebutnya ya, diem aja. Nah itulah yang diaktifkan. Jadi kalau misalnya sel jantung ada 100 miliar, 50 miliarnya zombie, yang kerja cuma 50 miliar. Kebayang dong capek kerjaan 100 miliar sel dikerjakan hanya oleh 50 miliar sel. Karena apa? Karena 50 miliarnya semuanya diem, semuanya nggak aktif gitu ya. Jadi makanya diaktifkan semua 100 miliar ini supaya kerjaan jantung kita lebih ringan. Jadi jantung kita pun akan lebih sehat teman-teman semua ya, kayak gitu. Terapi tuh pakai sinarnya ya. Nah ini juga ada plasmanya. Jadi pencet plasmanya menetralisir radikal bebas. Sebenarnya teori free radikal ini udah banyak ya dari zaman dulu ya. Free radikal ini bukan hanya dari luar, badan kita juga membentuk free radikal dari dalam juga ya. Jadi radikal bebas ini sebenarnya berbahaya. Makanya banyak sekarang antioksidan. Antioksidan itu kan tujuannya untuk menetralisir radikal bebas ya. Vitamin E ya kan, apalagi vitamin C. Ya, antioksidan yang lain, antosianin misalnya, apapun itu untuk radikal bebas yang merusak sel kita sendiri, teman-teman, ya. Jadi sel itu kan harusnya pasangan tuh. Nah, si radikal bebas ini kurang satu elektron. Jadi dia labil tuh, kayak ABG labil. Wah, ngambilin elektron orang, ngambilin ini, rusak lah semua diambilin sama dia. Makanya dinetralisir, kasih ion negatif sama dia. Dah, sekarang berpasangan tuh, udah diem tuh, udah ada pasangannya. Jadi dinetralisir oleh WDP ini, teman-teman. Jadi keren banget. Jadi dia menetralisir juga yang ada di udara ya, radikal bebas yang ada di udara. Sementara yang dari dalam radikal bebasnya dibersihkan dengan pemanasan tadi. Jadi udah lengkap lah semuanya luar dalam ya. Dan alat ini bisa dipakai sampai bertahun-tahun, 5 tahun bisa, 10 tahun, selama nggak rusak-rusak ya nggak. Kalau rusak juga ada kantor, tinggal diservis, ada garansi gitu kan, teman-teman semua ya. Yang bisa pakai bukan hanya kita, satu keluarga, ada tetangga tuh nyapu halaman kok kayak bungkuk-bungkuk, udah ya. Sini Bu, mampir rumah saya ada WDP, pasang WDP, sembuh dia, ya kita juga dapat pahala ya nggak. Makin banyak orangnya, udah buka rumah terapi aja sekalian. Beli WDP, ya kan, beli PDP, udah buka rumah terapi, bantu orang, ya kan. Gak usah mahal-mahal lah, terapinya berapa gitu kan. Tapi kalau dia misal dihitung-hitung sama dia 10 kali terapi lumayan juga ya. Mendingan saya punya alatnya. Justru itu yang kita mau. Semua orang punya alatnya. Karena kita bukan terapis ya teman-teman. Kita punya alat ini untuk diri kita sendiri. Tapi kalau ada yang mau belinya lewat kita. Karena kita adalah distributor resmi. Teman-teman yang membeli alat ini otomatis langsung menjadi distributor resmi dari Vohoway ya. Alat ini hanya diperjualbelikan melalui distributor resmi. Nggak ada di Shopee, nggak ada Tokopedia. Kalau nemu yang kayak gitu hati-hati. Barangnya mungkin mana servisan atau rejectan atau apalah ya, itu hati-hati. Langsung beli dari distributor resmi. Kalau Bapak Ibu beli dari distributor resmi, satu, garansinya ya sampai
2 tahun. Kemudian yang kedua, diajarin cara pakainya, diajarin cara penggunaannya, ada dokternya langsung yang mengajari, ada kantor yang disiapkan untuk Bapak Ibu. Kalau belinya di online, Bapak Ibu nggak punya hak bisnis. Sayang banget, orang kita mau bisnis bukan cuma punya alatnya. Nih alatnya aja gitu, udah sayang banget. Padahal satu hak bisnis itu potensinya bisa 26 miliar. Coba satu hak bisnis. Apalagi Bapak Ibu hak bisnisnya diambil sama orang, ya rugi dong. Mau belinya langsung di distributor resmi. Langsung di distributor resmi Bapak Ibu bisa mendapatkan hak usaha, ada nomor ID-nya ya. Kalau beli di Shopee nggak ada nomor ID membernya, nggak ada dukungan dari dokter, nggak ada kantor yang disiapkan untuk Bapak Ibu, nggak ada support apa-apa, ya rugi banget. Nanti belinya dari online, kalau rusak mau klaimnya kemana, mau dibawa kemana, ya kan? Orang tokonya online, kagak ada toko fisiknya kan bingung ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Bapak Ibu pasti akan mengeluarkan uang dengan atau tanpa membeli WDP untuk kesehatan. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan uang itu 1 juta, 2 juta per bulan untuk menjaga kesehatan satu keluarga. Rata-rata ada yang beli vitamin, ada yang untuk olahraga, ada yang untuk hobi kesehatan, ya kan? Ada yang untuk makan, membeli suplemen. Itu rata-rata teman-teman ya. 2 juta sebulan satu keluarga. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang cuma 500 ribu, ada. Tapi rata-rata 2 jutaan sampai 3 juta sebulan ya orang Indonesia. Nah, kalau teman-teman ingin lebih menghemat, itu satu orang ya. Kalau satu keluarga ya, kalau 2 keluarga gimana? 3 keluarga gimana? Nah, teman-teman mendingan beli mesinnya. Ini yang kita beli ini adalah mesin. Mesin ini adalah mesin produksi yang memproduksi orang sehat gitu ya, nggak habis dimakan sampai bertahun-tahun teman-teman. Jadi dokternya standby ada di rumah kita kapan kita butuhkan. Pak, saya akan kehujanan, habis naik motor, kehujanan, meriang, greges. Biasanya cari apa? Cari cari obat ya, cari jahe, cari apa ya, minuman-minuman gitu kan. Ya sama juga beli kan. Kemudian obat flu ya kan, obat demam gitu ya. Tapi kalau ada WDP kan enggak. Taruh kaki kita di WDP, bener nggak? Kemudian kita 30 menit diem, besok pagi udah sehat lagi ya. Jadi itu yang dilakukan teman-teman. Jadi kita punya penjaga kesehatan. Ya namanya kesehatan harus dijaga ya. Nggak ada orang sehat dengan sendirinya, itu nggak ada teman-teman ya. Semuanya perlu treatment. Mobil aja perlu dijaga kesehatannya. Masa badan kita nggak dijaga? Teman-teman rela mengeluarkan uang servis buat mobil 2 juta, 3 juta servis motor. Kita jabanin, kenapa? Takut motornya rusak pak. Lah badan kita nggak pernah kita pikirin kan. Nah badan kita rusak gimana gitu ya. Makanya jaga. Kalau motor mobil aja kita jaga, rumah kita jaga, masa badan kita sendiri nggak kita jaga ya. Ini ada satu terobosan yang sangat menarik, terobosan yang memang sekarang lagi happening. Dan penjualan WDP di dunia ini mencapai tahun 2024 mencapai 1 billion dolar, kurang lebih 17 triliun teman-teman. Bukan cuma kita yang beli, seluruh dunia beli teman-teman. Kira-kira kalau produknya nggak bagus ya, nggak yakin saya laku 1 miliarnya, nggak yakin. 17 triliun, gila ya, jadi luar biasa. Nah, ada yang nanya, Pak Ramdhani kantor di mana? Nanti Pak Rifat jawab nih Pak. Ini kayaknya Pak Ramdhani dari tadi langsung mau beli nih kayaknya nih. Siapa? Sebentar Pak, kita nanti diskusi Pak. Pak dokter juga ikut. Oh Pak dokter ya, Pak Ramadhani, Pak dokter ya. Oke Pak dokter, nanti kita habis ini dijawab Pak Rifat ya. Jadi langsung ke kantor dok. Kita langsung coba langsung gratis di kantor ya. Dan Fohoway sudah menyiapkan kantor khusus untuk Bapak Ibu, 1 lantai full di Camp Tower lantai 9. Itu kantor kita, bukan kantor Fohoway. Ketika Bapak Ibu bergabung, langsung disiapkan kantornya. Silakan dipakai 24 jam. Silakan Bapak Ibu. Mau ngajak orang, mau terapi gratis, mau meeting, mau ngopi, bebas. CEO kita udah menyerahkan nih kantor ke kita. Tuh Pak Rifat sampai dibikinin kamar coba teman-teman di Camp Tower.
Saking itu udah diserahkan ke Pak Rifat, dibikinin ruangan Phoenix Ambassador sendiri. Terserah Pak Rifat mau nginep 3 hari di situ silakan. Mau meeting sampai jam 2 pagi silakan. Coba ada nggak kantor yang kayak gitu? Semua security-nya kalau sebut Huawei itu udah pasti, oh siap Huawei, langsung mau jam 12 malam juga bisa naik lift ke atas teman-teman semua. Ya kita punya privilege lah di sana. Karena kita sewa full. Itu berapa slot ya? 6 slot Pak Rifat ya, kurang lebih ya, seperti itu ya. Dato WDP, udah semuanya punya WDP. Kalau mau punya rumah terapi, beli 10 Pak. Oke, beli 10, bikin seret rumah terapi. Sekali terapi 200.000 selama 30 menit. Hitung aja, kalau sehari ada satu mesin bisa 10 orang, udah 1 juta. Betul nggak? Kali 30 hari 30 juta, ya kan? Orang kalau merasakan manfaatnya pasti balik lagi, teman-teman. Yakin, ya. Jadi sekali dia kasih gratis, coba, wah enak ya. Dia coba lagi, enak ya. Wah, lama-lama dia beli sendiri alatnya, ya. Terus teman-teman juga misalnya punya kelebihan dana nih, atau punya company, perusahaan, punya corporate, punya dana CSR, punya apalah namanya, dana hibah, dana apapun. Nah teman-teman coba berpikir untuk membeli juga mesin. Kenapa? Mesin ini kan nggak habis dimakan, dipakai orang sakit, pakai mesin sembuh, pakai WDP, kita dapat pahala kan? Ada 10 orang yang sembuh satu mesin dapat 10 pahala, betul nggak? Ada 100, ada 1000, wah banyak banget kita dapat pahala. Taruh di pusat-pusat majelis, yang muslim mungkin di masjid, yang mungkin Nasrani di gereja, atau di panti jompo, atau dimanapun, taruh satu mesin di situ. Silakan pakai yang kesehatan untuk jaga kesehatan. Seneng banget mereka ya. Kalau selama ini kita kasih makanan, kasih baju, kasih uang, kasih macam-macam, sekarang udah mulai kita kasih kesehatan. Kesehatan tuh udah aset yang paling bener teman-teman. Selama orang sehat mereka bisa kerja, ya nggak? Kalau dikasih suap terus makan nggak kerja karena sakit kan susah, betul nggak? Kasih aja alatnya, suruh mereka pakai, mereka sehat, mereka bisa kerja. Nah itulah yang manfaat yang sesungguhnya. Alatnya habis nggak? Enggak. Walaupun dipakai 100 orang, alatnya nggak habis-habis teman-teman. Jadi ini salah satu kehebatan Huawei. Mengapa Huawei ini sekarang lagi booming menjadi pelopor holistik fisioterapi di Indonesia ya. Kalau orang datang ke rumah sakit, orang yang stroke, orang yang habis kecelakaan, kontraktur, apa yang masuk ke fisioterapi rumah sakit, tapi ke fisioterapi Huawei orang yang mau sehat, orang yang mau kurus, orang yang mau awet muda, orang yang mau kualitas hidupnya lebih baik dan lain-lain ya. Kayaknya saya udah overtime nih Pak Rifat ya, waktu saya udah habis ya. Oke. Yes. Oke ya. Kemudian ada PDP ya, ini PDP spesialis cahaya ya, dia ada 2 cahaya, sinar merah dan sinar biru ya. Konsepnya sama kayak tadi ya. Sinar merah ini sinar itu kan spektrum ya teman-teman ya. Sinar merah itu spektrum, ada panjang gelombang 400 sampai 600 nanometer. Nah, panjang gelombang tertentu yang spesifik yang nggak boleh orang tahu, yang hanya Huawei yang meneliti ya, itu yang membuat mitokondria kita aktif, itu yang menjadi patennya mereka ya. Jadi ini spesifik. Jadi nggak sembarang sinar merah. Pak, saya beli aja lampu sinar merah, sinarin. Nggak gitu juga teman-teman, beda ya. Ini tujuannya untuk regenerasi sel kita dengan sinar merah. Makanya orang yang moodnya jelek, rambutnya rontok, hiperplasia, payudara, prostat, bisa kita bantu teman-teman. Saya setiap hari pakai PDP di kantor, sambil ketik-ketik komputer ya, tempel PDP sinar merah, sinar biru. Makanya badan rasanya enak banget ya. Karena ini pengganti sinar matahari. Bapak Ibu kapan kena sinar matahari? Setiap hari. Pagi di rumah AC, ke kantor AC, naik mobil AC, malam udah nggak ada matahari, bener nggak? Nah ini waktunya teman-teman kena matahari. Tapi sinar UV, sinar yang berbahaya dihilangkan. Yang diambil 2 sinar merah dan sinar warna biru ya. Sinar biru biasa untuk sterilisasi, infeksi, bakteri, jerawat, luka yang nggak sembuh-sembuh, luka diabetes, sinarin aja ya, pakai sinar merah dan sinar biru. Termasuk inflamasi atau peradangan ya, sinar meredam inflamasi, sinar merah meredam inflamasi. Untuk orang yang insomnia juga sama ya. Nah, jadi teman-teman yang punya keluarga diabetes atau kita pradiabetes juga wajib. Salah satu studi juga menunjukkan sinar merah meningkatkan sensitivitas sel kita terhadap insulin. Yang punya pradiabetik, yang punya gangguan gula puasa ya, terganggu, yang gula puasanya tinggi tapi gula sewaktunya bagus, pakai PDP ya kan. Kemudian apalagi yang bekas pasca operasi, kecantikan, kulit kusam, kasar, selulit, nyeri sendi ya, peradangan sendi ya di lutut biasanya, OA, osteoartritis dan lain-lain, bisa kita bantu dengan sinar merah. Terakhir kita punya PMD.
Nah, kalau ini yang portable-nya bisa dibawa kemana-mana. Tapi dia spesialisnya apa? Portable Magic Device (PMD). Ini TENS, Transcutaneous Electric Nerve Stimulation. Dia merangsang saraf kita yang kaku. Ini bagus banget untuk orang pasca stroke ya. Kemudian frozen shoulder, misalnya orang olahraga bulu tangkis apa gitu ya. Kemudian apa ini, trigger finger atau carpal tunnel syndrome atau HNP ya, hanya apa tuh, saraf kejepit. Nah, ini juga bagus banget dirangsang dengan TENS. Dia menghilangkan nyeri, teman-teman. Jadi TENS itu mengelabui saraf kita ya. Jadi ada rasa nyeri, ada rasa getar. Ketika rasa getar dikirimkan ke saraf, rasa nyerinya akan dimasking, akan apa itu namanya, disamarkan ya. Jadi yang rasa cuma getarannya. Makanya kalau pakai TENS itu langsung enak banget ya. Orang yang suka sakit pinggang, kalau sholat nggak bisa ruku dengan sempurna, ini pakai TENS. Pakainya gampang, bisa pakai sarung tangan, diusap-usap, bukan dipijet ya, diusap aja, diusap. Ya, kemudian pakai elektropet kayak gini, bisa ditempel tuh di bagian mana yang mau diterapi ya. Kalau saya biasanya kalau nyetir tuh pinggang tempel sambil nyetir, bisa kayak dipijet badan kita nggak pegel ya. Atau duduk lama, para ASN dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore duduk aja terus, bahaya ya. Terjadi biasanya saraf kejepit tuh, resiko. Kemudian juga orang yang olahraga dan seterusnya ya. Lalu ada fitur vakum, sedot dia pakai vakum. Untuk bekam, untuk kerokan bisa ya. Jadi melancarkan aliran darah dengan konsep TCM kan namanya juga kan. Jadi dia sedot vakum ya. Cupping namanya kalau bahasa Inggrisnya. Teman-teman bisa ketik tuh. Cupping. Jadi banyak banget dipakai juga di pusat-pusat kesehatan. Lalu bisa panas, bawahnya ada fitur heatnya dan ada fitur lasernya ya. Jadi laser ini untuk rongga hidung biasanya ya, untuk orang yang sinusitis, insomnia ya kan, bisa juga gangguan tuli saraf dan lain-lain, teman-teman bisa pakai laser itu. Nah, terakhir dia juga bisa untuk kecantikan, mengencangkan otot-otot wajah dengan TENS ini ya, mengencangkan otot. Ya, jadi otot-otot yang kendor, biasanya orang kan dengan botox ya, tarik benang dengan surgery. Nah, kita pakai yang lebih aman dan alami ya, dengan menggunakan TENS namanya. Teman-teman bisa ketik juga di Google fitur TENS untuk kecantikan. Banyak banget penggunaan TENS ini di dunia kecantikan, teman-teman. Banyak dipakai di klinik-klinik kecantikan juga. Saya lihat sekarang banyak banget ya pakai fitur TENS ini ya. Jadi ini adalah yang Fohoi punya. Jadi kalau bicara bisnis, Fohoi ini ada bukan di bidang farmasi tapi di bidang wellness. Kalau farmasi kan orang sakit ya. Kalau wellness itu ini kan statistiknya jelas nih. 5% orang sakit, 10% orang sakit, 10% orang sehat, 80% orang sub health kan. Nggak sakit, nggak sehat gitu. Ya, kita kan termasuk yang 80% nih, bener nggak? Farmasi bermainnya di 10% orang sakit nih. Ya nggak, orang sehat nggak perlu dia merasa belum perlu. Tapi 80% orang yang kelihatannya sehat, tapi banyak banget keluhan dia, betul nggak? Lambungnya lah, kemudian sarafnya lah, ya kan, tapi masih jalan-jalan, masih ke mall, masih kemana gitu ya. Nah, itulah bisnis wellness ada di 80% orang ini. Dan itu skalanya itu 3 kali lebih besar daripada bisnis farmasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang mau cari satu usaha bisnis yang nggak akan pernah mati, di mana orang selalu pengen sehat, orang pengen lebih awet muda, ini adalah Fohoi jawabannya, teman-teman. Ya, kita semua menyehatkan Indonesia, kita semua ingin membantu orang lain, niatnya kan membantu orang lain ya, supaya kita semua bisa juga sukses di Fohoi. Oke? Nanti silakan di sesi tanya jawab, silakan nanti Pak Rifat. Itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, kasih love-nya dulu dong buat Dr. Tommy. Terima kasih Dr. Tommy. Thank you, Dok ya. Keren Dok. Dr. Tommy. Tuh, nih banyak yang bertanya Kasih, juga nih Dok. Dok ya. Nanti teman-teman silakan ada pertanyaan apa nanti di kolom chat ditanyakan, nanti di sesi tanya jawab. Punten Dok, ikutan jawab ya Dok ya. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman tadi udah sampaikan tentang produk-produk dari Fohoi oleh Dr. Tommy dan bagaimana produk-produk Fohoi ini dapat membantu pemulihan kesehatan ataupun juga menjaga kesehatan teman-teman semua ya. Dan malam ini juga kita kehadiran bukan cuma Dr. Tommy ya kan, tapi juga kita kehadiran dokter yang juga akan sharing di sini ya, yaitu Dr. Nuli Juaria, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi. Jadi beliau juga dari sisi
Profesionalitas akan menyampaikan, ya kan, akan sharing tentang pencegahan penyakit kronis dan juga pentingnya gaya hidup, dan pastinya juga ada hubungannya dengan bagaimana produk-produk POW dapat menunjang hal-hal tersebut, gitu ya. Oke, gitu ya Dok. Oke, langsung aja kita sambut yo Dokter Nuli. Kita kasih love-nya. Baik, Silakan Pak Dok. Rifat. Makasih Pak Rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta tolong dipandu slide-nya Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja. Jadi saya ingin sekali ya memberikan sharing pengalaman terhadap penyataannya kalau di praktek atau di sehari-hari itu kita tiba-tiba kaget ya, kok gula darahnya tinggi, hipertensi, tensi naik ya, tiba-tiba ada yang sakit gagal ginjal, ada yang stroke. Nah, untuk itu saya ingin sekali berbagi untuk dari hilirnya gitu, dari hulu ya, hulu ke hilir, jangan sampai kita terlambat gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu memahami konsep kesehatan secara umum, dan saya yakin ya kalau alat-alat POW ini memang bagus untuk mencegah penyakit kronik juga dan bahkan memperlambat penyakit ke arah komplikasi. Nah, untuk itu saya ingin sharing ya Bapak Ibu ya. Silakan slide langsung aja Pak. Langsung aja ininya kurikulum vitanya lanjut aja. Lanjut, ini nanti Dr. Tommy sudah bershare membagikan ini ya tadi ya masalah yang ada di sekitar kita. Slide. Nah, oke. Bapak Ibu, ini konsep yang sangat dibicarakan ya di seminar-seminar kedokteran barat ya, bahkan di dunia timur juga ya, yaitu bahwa sekarang lagi booming ya atau lagi viral tentang penyakit CKM syndrome, yaitu C-nya apa? C-nya singkatan dari kardio, K-nya kidney, M-nya metabolik. Artinya apa? Penyakit yang berhubungan antara jantung, ginjal, dan metabolik atau hormonal. Bisa juga kayak asam urat, kolesterol gitu ya. Nah, penyakit CKM syndrome ini semua ya bergerak, baik itu teknologi, farmasi, kesehatan. Jangan sampai seorang kita atau pasien itu sampai ke CKM syndrome yang sudah stadium 4. Jadi kita membagi manusia itu menjadi CKM syndrome-nya stadium 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau 0 itu Bapak Ibu, dia masih bagus banget ya, nggak ada hipertensi, tidak ada diabetes. Lingkar perutnya nih Bapak Ibu, coba lihat lingkar perut masing-masing ya. Ini nasihat buat saya juga Bapak Ibu. Lingkar perutnya kalau perempuan itu di bawah 80 cm yang bagus, kalau laki-laki di bawah 90, ya dia tidak punya penyakit apapun, itu namanya masih stadium 0. Saya yakin Bapak Ibu anak-anaknya kayaknya masih bagus ya, yang mungkin remaja ya, atau yang calon TNI atau angkatan darat, misalnya polisi yang masuk-masuk itu ya, atlet itu mungkin di golongan ini ya. Nah, kalau stadium 1 itu yang sudah bermasalah, misalnya obesitas, di mana indeks massa tubuhnya di atas atau sama dengan 25. Lalu ada lingkar perut yang besar ya, kalau perempuan tadi di atas 80 cm, kalau laki-laki di atas 90 cm. Lalu kalau kita cek HbA1c-nya sudah di atas mungkin udah di atas 5,7 atau pre-diabetes. 5,7 sampai 6,4% ya. Ini kita sebut dengan stadium 1. Sedangkan stadium 2 ini adalah pasien atau orang-orang di mana sudah ada satu penyakit ya, nggak harus banyak-banyak, satu aja udah cukup dikategorikan di stadium 2. Misalnya hipertensi, atau ada diabetes, ada kolesterol, asam urat ya. Jadi kita masuk ke stadium 2. Sedangkan stadium 3 itu adalah kelanjutan dari penyakit yang stadium 2. Misalnya hipertensinya sudah mulai ada gangguan kebocoran ginjal, protein urea, atau ada kelainan retina, atau mungkin ada misalnya gangguan jantung, jantungnya bengkak, kardiomegali, atau diabetesnya udah komplikasi ke neuropati, itu namanya stadium yang 3 ya. Sedangkan stadium 4 itu sudah end state-nya, artinya udah parah banget yang harus dirawat. Misalnya dia sudah ada gagal ginjal, cuci darah, atau pasang ring jantung, atau stroke ya, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita berkumpul di sini adalah kita kan sangat sayang dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan komunitas kita ya. Coba kita perhatikan, bahkan diri kita sendiri kita perhatikan juga. Jangan, apalagi ibu-ibu nih, kita udah ngurusin banyak
keluarga, suami, anak, tapi kita sendiri lupa harus diperhatikan, bener nggak Bu Ibu ya? Nah, jadi kita berharap dari stadium 0 jangan sampai naik kelas ke stadium 1, jangan sampai naik ke stadium 2, stadium 3 ke 4. Jadi kita memperlambat. Kalau perlu dari 2 ya, segitu aja, jangan nambah-nambah lagi karena progresnya ke kanan ya, seperti itu. Oke, jadi saya lihat ya, kalau saya perhatikan pengalaman saya di FOWA ini, ada alat-alat yang sangat membantu menurunkan lemak. Misalnya tadi fatty liver yang Dr. Tommy bilang, visceral fat ya, menurunkan indeks massa tubuh, menurunkan lingkar perut, bisa dengan Wentong ya, atau dengan Detox Device Pro. Bahkan saya sendiri udah alhamdulillah sudah mengalami penurunan lingkar perut itu dari 92 cm ke 81, Bapak Ibu, dalam waktu 2,5 bulan. Nah, biasanya kan kita kalau menurunkan lingkar perut itu harus olahraga rutin, nge-gym ya, angkat beban ya kan. Itu juga bagus, jangan sampai berhenti ya Bapak Ibu ya. Kemudian harus effortnya mungkin harus sedot lemak, abdominoplasti gitu ya. Tapi dengan adanya alat-alat FOWA ini saya senang sekali ya Bapak Ibu bisa membantu terutama orang tua yang susah bergerak, susah olahraga, tapi dan lututnya sakit karena pengapuran, tapi pengen nurunin berat badan. Itu kan saya sebagai dokter itu susah gitu untuk menganjurkan olahraga tuh kadang-kadang nggak mampu laksana gitu. Nah, dengan adanya Wentong ini kan jadi membantu sekali ya, dengan duduk gitu ya sambil dipanaskan ya, kemudian lingkar perutnya diturunkan, lemak visceral fatnya juga diturunkan, bahkan perlemakan hatinya bisa diturunkan ya. Nah, kemudian dengan alat TENS ya, alat TENS itu sangat bagus sekali untuk mengalirkan aliran darah ya, karena saya lihat ya, kalau saya lihat tuh TENS itu kan nggak cuma untuk menghambat nyeri ya, tapi dia juga menghambat memori nyeri. Misalnya kita udah pernah sakit nih, misalnya kita pernah herpes zoster, lalu walaupun lukanya sudah hilang ya, tapi kok rasa sakit, gatal, panasnya masih ada gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan memori nyeri. Nah, itu dihambat dengan TENS ya. Belum lagi kabel lampu lasernya itu meningkatkan nitric oxide sehingga melebarkan pembuluh darah, dan itu sangat baik untuk pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan hipertensi, diabetes, kolesterol dan lain-lain. Nah, itu sekilas tentang penyakit CKM syndrome ya. Jadi kita harus waspada dengan penyakit-penyakit ini ya, jangan sampai kita nggak sadar tiba-tiba udah stadium 3, bahkan stadium 4 ya. Kayaknya kalau sekarang-sekarang saya enggak deh. Tapi hati-hati Bapak Ibu, daripada kita terlambat ya Pak Rifat ya Dokter Tommy, mendingan dari sekarang kita jaga di stadium 0 atau stadium 1, jangan sampai nanti baru kerasa banget udah parah baru kita pakai alatnya. Jadi lakukanlah sebelum penyakitnya ada ya. Oke, lalu slide berikutnya. Nanti kalau waktunya udah habis bilang ya Pak Rifat ya. Slide berikutnya. Siap, Dok. Nah, ini dilewatin aja Bapak Ibu. Waktunya nggak cukup ya. Nanti dilewatin aja slide-nya. Nah, Bapak Ibu, yuk kita ukur slide sebelumnya. Yang tadi cara ngukur saya lebih berat badan saya gede nggak ya gitu. Sebelumnya Pak, lanjut. Atasnya lagi. Di atasnya. Nah, Bapak Ibu kalau mau ngukur turun lagi Pak, slide-nya dinaikin lagi maksudnya. Nah, cara mengukur obesitas, nanti di rumah yang tadi Pak, yang slide warna hijau. Oke, yang ini ya, Dok. Cara mengukur obesitas. Iya, cara ukur obesitas. Nah, Ya. Bapak Ibu, cara mengukur obesitas, berat badan dalam kilo, ya, itu dibagi tinggi badan dalam meter ya, dikuadratkan. Nah, kalau obesitas itu dulu kan 27, sekarang maju loh ke 25. Jadi 25 itu udah dibilang obesitas, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi Pak, turunin lagi slide-nya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, jadi itu ya pembagiannya ya, kalau 25 obes, kalau lebih itu obes 2. Jadi resiko obesitas ini juga banyak ya, ada yang GERD ya, ada kanker, kemudian ada osteoartritis atau pengapuran di lutut, kemudian bisa gampang terbentuk batu juga ya, gagal ginjal dan lain-lain. Slide. Nah, mungkin karena waktunya terbatas Pak Rifat ya. Jadi intinya gini, mungkin nanti kapan-kapan saya akan sharing tentang hipertensi ya, tentang diabetes. Waktunya berapa menit lagi Pak? Pak Rifat? Masih ada 5 menit, Dok. Nah,
Sekarang kita penyakit yang paling banyak itu kan hipertensi dan gula ya. Mungkin sedikit tentang diagnosis ini ya, penyakit hipertensi. Coba deh, slide. Bapak Ibu, sekarang dokter-dokter ginjal sedunia itu ya, atasnya lagi Pak, itu terlalu cepat pergerakannya. Bukan Pak, naikin lagi yang mengenal hipertensi dulu. Naikin lagi Pak. Nah ini ya, jadi kriteria hipertensi kalau Bapak Ibu ngukurnya di rumah, ya ngukurnya di rumah. Slide selanjutnya, yang tadi ada kategori di klinik apa di rumah nih. Kalau di rumah, lagi tenang-tenang dicek tensi berulang-ulang, kalau tensinya 135, bawahnya per 85 itu udah dianggap hipertensi, salah satu saja. Misalnya, saya tensi 136 per 80, tinggi nggak Bapak Ibu? 135 per 80 tinggi nggak? Lumayan dok. Berarti tinggi. Atau 134 per 86 tinggi nggak? Tinggi. Pokoknya salah satu saja antara dua itu udah tinggi. Kalau di klinik, puskesmas, rumah sakit ya, 140 atau per 90 udah dianggap tinggi. Tapi harus dilakukan berulang-ulang dengan posisi yang benar ya Bapak Ibu. Misalnya saya baik-baik aja nih nggak ada masalah. Coba deh lihat deh tensinya. Oh ternyata udah 140 per 9 per 80. Nah itu udah bermasalah. Padahal kalau kita diagnosis hipertensi itu sebetulnya udah terlambat, kalau dari segi kedokteran tuh udah terlambat. Harusnya Bapak Ibu di screening itu kalau bisa kedapatnya tuh prehipertensi atau masih normal itu bagus. Tapi kalau sudah hipertensi itu kayaknya sedih banget ya telat. Tapi nggak apa-apa, jangan kecil hati. Yuk kita jaga jangan sampai ada komplikasi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi prospecting, lagi kenal apa, lagi bersilaturahmi, ngejelasin alat Huawei, terus kita cek tensinya atau dia punya alat tensi gitu ya. Ternyata 140 padahal dia nggak ada merasa apa-apa. Itu kita harus kasih tahu bahwa ini bermasalah. Walaupun kita nggak ada nyeri, nggak ada sakit pusing. Nah itu harus betul-betul dipantau lagi ya. Benar-benar harus diturunkan sesegera mungkin, jangan sampai berlama-lama ya Bapak Ibu. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, bagaimana mengukur tensinya? Yuk lanjut. Mengukur itu kalau bisa jangan langsung bangun tidur Bapak Ibu ya. Jadi tunggu jeda waktu 1 atau 2 jam dari bangun tidur. Karena kalau bangun tidur itu masih tinggi hormonnya ya. Nanti jadi kesannya tuh nggak akurat gitu ya. Jadi tunggu 2 jam setelah bangun tidur. Dan dilakukan 3 kali berturut-turut selang 1 menit. Biasa kita pakai yang digital ya, nggak usah pakai yang air raksa. Lalu dilakukan juga malam mau tidur ya. Slide. Sedikit lagi Pak, lanjut. Nah, sekarang kita mau tahu nih, cara ngukurnya gimana sih yang betul yuk Bapak Ibu lihat yuk. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, pencatatan ini penting sekali. Coba slide yang pencatatan dulu. Bapak Ibu kalau yang punya saudara atau bahkan kita sendiri punya darah tinggi, sebaiknya punya buku jurnal sendiri, buku tulis sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita kalau datang ke dokter sebulan sekali cuma segitu-gitunya aja. Datang sebulan sekali, oh iya 150 per 70, udah aja. Jangan, tapi kita harus pantau day per day gitu loh. Jadi benar-benar daily. Kalau perlu 7 hari 7 harinya. Tapi kalau nggak mampu laksana ya udah deh 3 kali atau 4 hari deh dalam seminggu gitu ya. Kita harus ukur 3 kali berturut-turut, tapi data yang diambil cuma data kedua dan ketiga saja. Baik yang atas atau sistolik, bawahnya atau diastolik, lalu nadinya juga diukur. Misalnya kita udah hitung nih 3 kali berturut-turut ya. Data yang pertama nggak usah ditulis ya, biarin aja, tapi dilakukan. Nah, kemudian data yang kedua dicatat berapa, data ketiga dicatat. Lalu nanti dirata-ratakan atas tambah atas bagi 2. Yang bawah juga sama, bawah tambah bawah bagi 2. Nadi juga sama. Nah, ini kalau misalnya benar-benar mau terpantau, harusnya bukunya dibawa ke dokter. Atau kalau saya sering sama pasien-pasien saya kasih nomor WA saya ya, saya disuruh foto, nanti kita evaluasi per minggu gitu. Nah, ini baru ketahuan mana yang tinggi. Jangan-jangan malam tinggi, pagi turun. Atau kebalikannya, turun pagi tapi malam masih tinggi. Nah, sedangkan target pemantauan kita itu harus stabil dalam 24 jam. Baru terhindar dari risiko stroke, jantung, gagal ginjal, itu harus tidak ada variabilitas tekanan yang tinggi ya. Misalnya gini, pagi turun, nanti siang naik, nanti turun lagi. Jadi kayak belang bentong gitu ya. Nah, itu yang nggak bagus. Kalau bisa benar-benar terkendali ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, slide
saya lihat di alat apa namanya PMD atau tensi itu kan ada laser ya, kabel laser itu kan dia menghasilkan nitric oxide. Jadi bagus untuk menurunkan tensi juga Bapak Ibu. Kalau kita pakai rutin ya sehari 2 kali atau 3 kali, itu bagus juga untuk menurunkan tekanan darah ya. Tapi saran saya obat tekanan darahnya jangan di stop ya, biarkan saja nanti dokter yang menurunkan dosisnya atau menurunkan jenis obatnya ya. Nah kalau kita coba sebelumnya Pak, sebelumnya kan ada tuh persiapan mengukur tensi yang betul. Coba cek deh. Nah ini, jadi kalau cek tensi jangan terlalu artinya gini, harus tenang gitu loh, jangan terlalu buru-buru ya. Istirahat dulu 5 menit. Jadi kalau ke klinik begitu nyampe, kadang-kadang ada yang naik tangga, ada yang lari-lari ya. Itu kalau bisa kita tunggu 5 menit dulu. Ya jangan lagi gelisah, kesakitan, itu nanti hasilnya nggak akurat. Kelihatannya tinggi padahal normal ya. Kemudian tidak mengkonsumsi kafein atau kopi, misalnya tidak merokok. Jadi harus ada jeda 30 menit antara kopi, merokok, olahraga, makan siang atau makan berat itu tunggu 30 menit. Lalu tidak menggunakan obat-obatan yang meningkatkan tensi, misalnya obat pilek, obat flu ya, obat tetes mata itu juga kalau bisa jedanya 30 menit atau 1 jam. Lalu tidak sedang menahan buang air kecil atau buang air besar. Jadi kalau kebelet bagusnya pipis dulu atau BAB dulu ya. Dan tidak mengenakan pakaian yang ketat terutama di lengan. Kalau bisa sih kalau di rumah ya lagi nyantai tuh langsung ke kulit ya. Dan pemeriksaan dilakukan di ruangan yang tenang, nyaman. Nah, Bapak Ibu perhatikan deh, kalau lagi tensi jangan diajak ngobrol. Jadi kalau diajak ngobrol sama perawat, mungkin perawat lupa ya. Kita gini ya, ngasih tahu kalau jangan diajak ngobrol. Oke. Jadi dengan cara ini baru akurat ya. Jadi jangan kok saya tinggi terus ternyata pemeriksaannya mungkin belum akurat ya. Slide selanjutnya. Jangan sambil Sedikit lagi. Oke, sekarang terakhir nih, slide terakhir coba deh. Nah, posisi yang betul gimana nih untuk tensi? Lanjut. Nah, pertama nih Bapak Ibu, posisi duduknya kayak gitu ya, menyender ke kursi, kakinya nggak terlalu tinggi, tidak mengawang-awang, ya, tidak lesehan, jadi menapak pada lantai ya. Lalu kalau bisa pakai meja yang sejajar dengan dada, sehingga alatnya itu dengan dada kita sejajar ya. Kemudian kalau naruh manset itu yang melingkari lengan kita, itu jaraknya 2 jari dengan siku. Kalau kita pakai baju, bagusnya kita tekuk sedikit supaya nanti kita ketahuan nih sikunya di mana. 2 jarinya ditaruh begini, lalu nanti mansetnya taruh di atasnya. Jadi jangan terlalu dekat dengan siku, jangan terlalu tinggi. Dan kita masukkan 1 jari, jangan terlalu ketat dalam mansetnya, supaya nanti ketika kita mengisi itu tidak terlalu sakit ya. Nah, ini jadi posisi seperti itu. Mungkin itu saja ya Pak Rifat ya. Oke. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya jawab silakan. Siap, Dok. Kalau ada yang kurang jelas ya, karena keterbatasan waktu silakan. Itu Betul. aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih love-nya dulu dong buat Dr. Nuli. Terima kasih Dokter Nuli. Oke, Dok. Dokter Nuli. Oke. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, Dok, mau sedikit dari dokter. Alat-alat FOW ini dalam keseharian dokter bukan cuma untuk diri keluarga, tapi juga untuk beberapa mungkin pasien-pasien dokter yang kelihatannya bisa dikombin untuk dibantu dengan alat FOW. Ini membantu sekali apa gimana, Dok? Iya Pak, terutama untuk nyeri. Kadang-kadang kalau kami kan, kalau kita di poliklinik ya, kalau kreatininnya atau fungsi ginjal udah turun, kita nggak berani kasih obat-obat yang namanya non-steroidal NSAID ya, misalnya Cataflam, Meloxicam, itu kan memperberat fungsi ginjal dan lambung. Jadi saya suka kesulitan kalau ngasih obat nyeri karena di satu sisi takut mengganggu ginjal dan lambung, tapi satu sisi kasihan pasiennya nyeri kan. Nah, jadi saya senang sekali dengan adanya PMD ini, itu membantu pasien untuk mengatasi nyeri tanpa minum obat, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lakukan berulang-ulang rutin itu nanti lama-lama mialgia atau frozen shoulder-nya, neuropatinya itu juga mudah-mudahan bisa berkurang sih pengalaman. Jangan cuma sekali 2 kali tapi rutin gitu. Itu bagus sekali Pak. Itu yang TENS ya. Nah, kemudian untuk beberapa kasus juga ada pasien-pasien kami yang kreatininnya juga turun tapi memang harus rutin gitu. Ya, dengan pemakaian PDP ya, dengan Wentong itu kan memang seperti yang Dr. Tommy bilang, musuh kita itu adalah kurangnya oksigen ke sel-sel seluruh badan, terutama ujung jari, ujung
organ-organ kita kan yang paling bawah itu ginjal gitu kan ya. Sel-sel di ujung-ujung jari yang kurang mendapatkan perhatian oksigennya, otak gitu. Nah, dengan adanya meningkatkan aliran darah melalui semua alat ini, rata-rata saya lihat semua alat itu meningkatkan aliran oksigen, ya, anti radang atau anti inflamasi, sehingga memperbaiki lagi tuh sel-sel yang tidak misalnya lagi tidur, sel-sel tidak aktif diaktifkan kembali. Nah, memang tapi gitu Pak, harus sabar, rutin itu ya. Kadang-kadang kan kita maunya cepat gitu instan. Nah, itu nggak bisa Yes, ya. Karena kan penyakit udah bertahun-tahun gitu. Ya kan betul. obat dokter aja butuh proses untuk Betul. membalikan keadaan. Apalagi fisioterapi juga. Tapi saya yakin ya nggak terlalu lama kok. Nah, tapi Bapak Ibu jangan lupa obat ada dua nih. Obat yang rutin sama obat-obat seperlunya Pak Rifat. Kalau obat rutin tetap harus diminum. Yes. Misalnya pengencer darah. Hmm. Kalau dokternya menganjurkan pengencer darah ya udah. Terus obat darah tinggi, kolesterol itu jangan di stop dulu Bapak Ibu ya. Tapi kalau obat yang tidak perlu, misalnya obat batuk, obat demam, apalagi obat nyeri itu sebaiknya seperlunya aja. Jangan sering-sering diminum. Kalau nggak perlu nggak usah gitu ya. Betul. Apalagi Siap. dexamethasone, dexamethasone tuh yang biasa dijual bebas, hati-hati ya. Itu juga mengganggu. Jadi intinya Pak, semua alat FOWE ini kan anti penuaan dini, anti radikal bebas ya kan, mengalirkan aliran darah, meningkatkan oksigenisasi. Nah, itu saling saling membantu jadinya. Kebudayaan Timur Tiongkok dengan kebudayaan Barat, dengan Oke. teknologi Barat, dengan teknologi Timur itu saya senang banget. Jadi bisa bersatu ya, bisa kolaborasi sehingga Yes. mempercepat penyembuhan pasien. Kayak gitu Yes. Pak. Oke, jadi nggak bertolak belakang ya dok ya, gitu, nggak berseberangan, justru saling melengkapi ya dok ya, alat-alat Iya FOWE betul. dengan dunia medis. Kemarin juga aku ada lihat juga dok, yang kreatininnya tadi 10 dok, ya kan, terus kemudian terapi dengan produk-produk FOWE, ya kan, dengan WDP-nya, dengan PMD, PDP, akhirnya 1 minggu dok ya, terapi rajin, turun jadi 7 ya dok ya. Gitu. Ya, dari Jadi 11, nah, ya ada Pak. Dari 11 jadi 7 ya. Fungsi yes. ginjalnya naik 3%. Itu senang banget ya. Jadi Alhamdulillah. ngebantu juga ya. Dokter aja bingung ya gimana. Kasihan ya dok ya. Mau dikasih obat nanti sakit dan sebagainya. Oke. Ya, itu teman-teman ya penjelasan dari Dokter Nuli ya sudah menyempatkan waktu untuk sharing malam ini di acara I Love Monday. Untuk itu kita kasih love dulu yo buat Dokter Nuli. Oke, ya. Thank you dok. Ya, nah sekarang kita ke sesi pertanyaan nih teman-teman. Ya, banyak juga yang udah tanya-tanya di sini. Ya, tapi saya lihat banyak yang tanya-tanya malah tanya tentang bisnisnya ini. Ada yang japri saya langsung, gimana bisnisnya? Ya, oke. Ya, pertanyaannya dari tadi ya, Yoman tanya silakan. Kemudian, dari Pak Dokter ya, untuk ini, untuk tadi, apa tadi tanyanya? Kisaran harga. Oke, nanti di akhir saya kasih slide-nya ya, Pak Ramdhani ya, untuk itu. Kemudian juga ada yang tanya nih, ini untuk autoimun lupus bisa nggak nih membantu alat-alat FOWE dan cocoknya yang mana nih Pak Dokter Tommy, mungkin bisa tolong bantu pada Oke, Pak Rifat, terima kasih. Ini saya jawab secara cepat aja ya. Nanti untuk lebih detail, nanti bisa kita komunikasi di grup atau kita bisa by call ya. Pertama, Pak Dokter, kantornya daerah mana? Kantornya di Camp Tower, lantai 9 ya. Itu ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Terus saya scroll ke bawah, kemudian kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Silakan ya ketik di kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya, oke. Ibu Iis, apakah alat FOWE bisa digunakan untuk orang ketergantungan narkoba katanya? Oke, Bu Iis, nah ini kan kalau ketergantungan narkoba itu kan apa ya? Biochemical ya. Jadi saraf kita ya kan terpapar oleh zat-zat adiktif yang akhirnya membuat saraf kita ya itu tadi ya perlu asupan terus sampai pada level dia jenuh dan akhirnya menaikkan dosis dan seterusnya. Tapi kebanyakan ya
ketergantungannya bukan ketergantungan biochemical ya, tapi ketergantungan ketergantungan habit sebenarnya, dan lingkungan juga ya. Jadi untuk Fohway bisa digunakan sebagai supportive terapi. Tentu di awal-awal mungkin perlu terapi yang spesifik ya, untuk antidotnya, perlu untuk terapi mental, kemudian juga mindset dan seterusnya. Tapi bisa juga supportive terapi ya, adjuvan terapi untuk orang ketergantungan. Tapi bukan jadi gini, produk Fohway itu bisa tiga area. Pertama, dia bisa kerja sendiri. Yang kedua, dia bisa kombinasi dengan terapi lain, ya kan, termasuk obat-obatan, termasuk terapi nutrisi, termasuk terapi apalah ya, hipnoterapi pun bisa ya, jadi kombinasi. Nah, ini masuknya ke area kombinasi. Jadi produk Fohway kemudian dikombinasikan dengan terapi yang lain ya, seperti itu. Lanjut, kemudian untuk apa tadi Pak Rifat? Untuk autoimun ya? Lupus dok. Oh ya, lupus. Jadi autoimun itu nanti Dr. Nuli mungkin akan lebih jelas ya. Banyak banget jenisnya, ada 100-an lebih ya. Lupus hanya menjadi salah satu jenis dari autoimun. Nah, levelnya juga banyak nih, mulai pada yang paling ringan, sedang, dan juga yang berat begitu ya. Nah, jadi sebenarnya basic dari autoimun itu adalah ya alergi ya, ketidakberesan sistem imunitas kita kan gitu ya. Jadi itu juga bisa diperbaiki secara perlahan, walaupun pada saat dia kambuh atau pada saat dia lagi relapse perlu ditekan dulu dengan obat-obatan sementara. Tapi kita juga bisa perbaiki dengan PDP misalnya ya kan, terapi pembuangan racun dengan WDP ya, sambil secara berkala biasanya dia akan ada perbaikan. Tapi perbaikannya pelan-pelan, menurun dulu mungkin intensitasnya. Biasanya kambuhnya seminggu 2 kali Pak, misalnya autoimunnya ya kan, lupusnya, atau sebulan relapse-nya berkali-kali. Nah, sekarang udah mulai lebih jarang ya, gitu teman-teman. Jadi basic seperti ini juga bisa kita perbaiki dengan produk, tapi tetap kombinasi dengan terapi yang lain. Oke. Lalu apalagi? Yang tanya ini dok. Saya minggu depan mau cek. Minggu depan mau cek darah. Alat terapi apa dok? Ibu Marlina, alat terapi apa dok? gimana? Ini dari Bu Ii, suami saya. Minggu depan mau cek darah rutin. Status C, kolesterol lengkap. Alat terapi. Oh. Alat terapi Alat terapi untuk apa? Alat terapi harus digunakan. Maksudnya biar hasilnya bagus gitu, general check up-nya. Semua dipakai ya, WDP-nya pakai, PMD-nya pakai, PDP pakai semua. Itu untuk, jadi kan ini sistemik ya. Jadi satu gangguan organ itu kalau kita bicara dari sudut pandang TCM, itu gangguan bukan hanya dia sendirian tuh ya, banyak sistem yang terganggu. Liver gangguannya misalnya ada hubungannya dengan pembuluh darah, hubungannya dengan hormon, hubungan dengan enzim, hubungan dengan lain-lain ya. Jadi stepnya ya bersihin dulu tuh ya kan racunnya dengan WDP, baru juga pakai PDP untuk perbaikan fungsi dari sel dan jaringannya, seperti itu Pak Rifat. Jadi harus step by step ya, nggak bisa sekali pakai terus jadi bagus semua hasil labnya dan akhirnya diterima kerja misalnya ya, untuk daftar kerja ya, nggak gitu. Jadi ini satu proses yang teman-teman perlu lalui seperti itu. Ada lagi Pak Dokter, kalau produknya rusak gimana? Jauh dari Jakarta, kirim ke kantor ya, selama masih ada masa garansi. Produknya akan diperbaiki secara gratis ya. Kemudian untuk apa ini? Polip cervix pakai alat apa? Ibu Aan, Victory. Nah, ini tergantung juga kasusnya ya, Ban ya. Coba konsultasikan dengan dokter obstinnya, dokter kandungannya. Kalau ternyata memang ringan, polipsnya kecil, ukurannya kecil, ya bisa kita bantu dengan biasanya dengan WDP dipanaskan ya, dia bisa mengecil, atau penyinaran dengan sinar biru bisa juga membantu ya di area kewanitaan. Tapi bertahap ya. Tapi kalau dia besar, mengganggu perdarahan, ya tentu harus memerlukan intervensi medis, operasi dan lain-lain ya. Seperti itu.
Tunin, apakah ketergantungan narkoba sudah? Kemudian apa lagi, Pak Rifat? Pertanyaannya. Dan di mana? Dan ditempatkan di mana? Tidur. Oh, tidak. Relax ya, bisa tidur. Nah, kemarin waktu NDO sudah saya jelaskan untuk relaksasi bisa di bagian tangan, bisa di bagian pundak ya. Kalau saya biasanya pakai sarung tangan, pijit-pijit kepala juga pakai sarung tangan ya, bukan pakai elektropet. Itu juga bisa membuat kita lebih relaksasi tidur ya, enak tidur. Seperti itu Bu ya, di bagian-bagian yang kaku pundak biasanya ya, kemudian saraf-saraf kepala, wajah itu juga bisa membuat kita rileks sebenarnya. Pakai PDP dok ya. PDP lebih bagus lagi, sinar biru, nggak usah pakai tangan, capek-capek kita tinggal tidur doang, tempelin PDP-nya pakai sinar biru itu lebih mantep. Tambah kalau ada PWD, nyalain M2-nya, gelombang Schumann-nya juga mampu merelaksasi saraf kita ya. Jadi apa namanya? Nah, apalagi kalau bisa dapat uang 10 miliar. Oh, enak banget tidurnya. Itu langsung kalau bonusnya 10M langsung tidurnya lelap biasanya kayak gitu. Oke dok, ini ada lagi alat tindakan sehari berapa lama? PDP 3 kali 30 menit. 3 kali 30 menit. Ya, sinar merah dan biru bergantian. Tapi kalau sinar magenta hati-hati panas ya, jangan ditempelin langsung. Biasanya pada hitam tuh gosong kulitnya karena nempel. Panas itu sinar magenta ya. Jadi sinar merah atau sinar biru teman-teman ya, 30 menit maksimal. 3 kali sehari. Kalau buat yang epi, dok. Nah, epilepsi juga gangguan ya, kalau epilepsi jangan pakai TENS ya. Pakai PDP bisa bagian kepala ya, sinar merah juga sinar biru, tapi sebenarnya ini bukan kayak resep ya. Resep ini pakai ini enggak teman-teman. Jadi kalau kita bicara TCM itu adalah fase-fase. Jadi semuanya yang diselesaikan ini sistemik semuanya. Ini kan bagian dari apa itu gangguan sistemik yang muncul aja, tapi kayak gunung es ya. Yang kita rasain tuh ininya doang nih, pusingnya, tapi sebenarnya masalahnya banyak banget nih. Jadi semua yang ditulis di sini, pengentalan darah di kepala, susah tidur, detox dulu, buang racunnya, ya kan? Kemudian Bapak Ibu bisa terapi dengan PDP, sinari dengan sinar biru, sinar merah. Bagian saraf, pembuluh darah bisa dengan PMD-nya, teman-teman semua, ya. Seperti itu. Jadi bisa nggak? Bisa aja ya. Tapi kalau gangguannya berat, memerlukan tindakan medis, sesuatu yang emergensi, nah teman-teman juga harus paham ya. Ini kita posisinya fisioterapi. Ya walaupun fisioterapinya untuk apa itu namanya? Untuk kesembuhan ya. Jadi fisioterapinya juga 3 hal tadi kan, untuk maintenance, untuk orang sehat, ada juga untuk restore orang yang sakit-sakit ya, kayak gitu. Jadi semuanya pakai dulu, itu keluhan-keluhannya akan hilang sendiri semua ketika semua sistemnya diperbaiki. Kalau kita bicara dengan sudut kedokteran timur, bicara